Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Mentidiano Tepesero dengan NIM 2003015000006 dari kelas PJKRA. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan term sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu, tetapi bagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan adalah perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. George J. Mowley membagi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mowley dalam bukunya Jujun S. Suryasumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Untuk usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir Sungai Nil terjadi tiap tahun, ikut menyebabkan berkembangnya sistem alam, geometrik, dan kegiatan survei. George J. Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemui dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap ini, pola pikir mitosentris masih sangat kental, mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebagai perubahan menjadi logosentris. Sedangkan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Baktir yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi seterusnya. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu yang kritis, yang tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antara yang pertama yaitu Thales. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi
filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Kemudian Pythagoras pada tahun 580 hingga 580 sebelum Masehi, Pythagoras lahir di Samos, daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Kemudian Socrates 469 hingga 399 sebelum Masehi. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya. Yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu Plato. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia ini fana, tiada lainnya hanya refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato adalah seorang filsuf earlist atau paling tua, yang tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Kemudian Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang matematika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masa logika dan teknologi atau matefisika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meski demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir deduktif atau inductive thinking. Selain nama-nama tersebut, masih ada filsuf seperti Anaximander dengan diktum falsafahnya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau apeiron, karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Kemudian Demokritos, ia mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi, sehingga ia dikenal sebagai bapak atom pertama. Kemudian Empedokles adalah seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa materi terdiri atas 4 unsur dasar yang disebut sebagai akar, yaitu air, udara, tanah, dan api. Kemudian Empedokles juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad 3 dan 4 sebelum Masehi, dan juga Archimedes
Ia adalah seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Archimedes dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada temuannya berupa prinsip matematis tuas, sistem kontrol yang didemonstrasikannya dengan menarik sebuah kapal sendiri saja, dan ulir penak, yaitu rancangan model planetarium yang dapat menunjukkan gerakan matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan konstelasi di langit. Kemudian periode yang kedua yaitu periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik tahun 650 hingga 1250 Masehi. Keilmuan ini dapat dipengaruhi oleh persepsi tentang berbagai tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang lain dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria dari Mesir, Yundishapur dari Irak, Antakya dari Syria, dan Baktra dari Persia. Sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, obor keilmuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran, muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, karya Al-Razi merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Selain disiplin ilmu, sebagai umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Ibn Bajjah, dan Avempes, Ibn Tufail atau Abu Bakar, dan Ibn Rushd atau Averroes. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empiris, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena sangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Kemudian periode yang terakhir itu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pada masa ini.
Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 Masehi adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 pada umur yang ke-76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling tahun 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanik kuantum. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh Nusantara News, WordPress.com sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu yang pertama listrik elektronika atau transitor dan IC, robotika atau mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan atau laser, IR dan USG, fiber optik dan fotografi atau kamera dan video. Sekian dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.